Di pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bencana, jenis-jenis bencana, kemudian jenis bencana alam. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya? Belum ya? Oke, sudah 26 yang bergabung. Oke. Kita mulai aja. Hari ini kita masih akan membahas tentang KD terakhir kita ya, tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Nah, hari ini pula kita akan memahami siklus dari penanggulangan bencana. Setelah pertemuan kemarin kita belajar apa itu bencana, jenis-jenisnya, kita akan memahami penanggulangannya, kemudian persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, seperti biasa langsung saja interupsi saat Bapak menjelaskan, nggak apa-apa ya. Oke, pertama tentang siklus penanggulangan bencana. Nih ya, jadi skemanya seperti ini. Jadi untuk penanggulangan bencana itu dibagi dalam 4 tahap ya. Jadi nanti sebenarnya kalau berdasarkan kejadiannya ada 3, ada pra bencana, kemudian pas bencana, dan pasca bencana. Nah, kalau siklus penanggulangannya itu 4 tahap. Yang pertama ada pencegahan dan mitigasi. Ini dilakukan ketika situasi itu tidak terjadi bencana, ya, masih aman-aman aja gitu. Lalu ketika sudah terdapat potensi bencana, sudah ada, tidak kita kenal hazardnya ya, bahayanya, kita lakukan tindakan kesiapsiagaan. Nih, bentuknya kalau si pencegahan dan mitigasi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ada mitigasi aktif, mitigasi pasif, yang struktural, non-struktural seperti itu. Lalu ketika sudah diketahui ada hazard, ada bahaya, nanti baru dilakukan kesiapsiagaan. Jadi sebelum terjadi sebuah bencana itu pasti ada bahaya dulu ya. Nih, jadi bahaya dulu, hazard, baru nanti ada disaster atau bencananya. Nah, ketika terjadi bencana, tahap yang dilakukan adalah tahap tanggap darurat, ya, seperti evakuasi, pencarian, dan yang lainnya. Lalu tahap terakhir yaitu tahap pemulihan ya. Pemulihan ini terdiri dari 2, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi. Apa sih yang membedakan antara rehabilitasi dan rekonstruksi? Ada yang tahu? Objeknya, Pak. Gimana? Objeknya. Objeknya. Contohnya gimana misalnya? Kalau rehabilitasi yang gimana? Rehabilitasi itu yang manusia ya, Pak. Konstruksi itu yang kayak infrastruktur gitu-gitu. Oh gitu. Kalau ini kaitannya lebih ke fisiknya sebenarnya, infrastruktur dan segala macam. Kalau rehabilitasi yang itu kan, misal kasus itu ya, misal ada artis ketangkep narkoba direhabilitasi, oke, itu ya benar juga gitu. Tapi dalam konsep mitigasi, konsep kebencanaan, yang dimaksud dengan rehabilitasi ini memperbaiki, ya. Jadi kan pas ada bencana itu tanggap darurat tuh, evakuasi segala macam. Nah, nanti ketika sudah dirasa tidak ada bencana susulan, dilakukan pemulihan. Tahap pertama rehabilitasi, perbaikan. Jadi ketika bencana itu kan bisa jadi infrastruktur rusak ya. Misal kemarin tuh pas badai Seroja di NTT, jembatan hanyut, jalan rusak, gedung-gedung ambruk, rumah sakit tidak beroperasi. Nah, pertama kita lakukan rehabilitasi, memperbaiki dulu seadanya gitu ya. Kita buat jembatan darurat agar logistik bisa masuk. Kita buat apa sih, listrik bisa nyala lagi. Nah, ini rehabilitasi. Nah, baru nanti setelah dirasa aman ya, semua tertangani, kita lakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali ya. Kita bangun ulang jembatan yang hanyut tadi dengan struktur yang lebih tahan terhadap bencana-bencana seperti itu dan yang lainnya. Ini ya, ini pada tahap pemulihannya. Kemudian, nah ini sebentar.
Oke, kemana sih? Nah, tahapannya seperti yang Bapak di awal jelaskan tadi, jadi ada pra bencana, pas bencana, dan pasca bencana. Ya. Tahap yang masuk di pra bencana tadi ada dua, ada si mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Nah, si mitigasi tadi ketika situasi tidak terjadi bencana, jadi ketika kita merasa aman ya, karena kan ada apa sih istilahnya, di mana kita ketika kita merasa nyaman sebenarnya bahaya itu mengintai ya, gitu. Lalu ketika sudah terdapat situasi, terdapat potensi bencana, ada hazardnya di situ, nah maka dilakukan kesiapsiagaan. Lalu tahap tanggap darurat ya, pas bencananya, lalu pasca bencana ada dua, ya, tadi sudah dijelaskan, ada rehab, ada rekonstruksi. Contohnya gimana Pak? Contohnya kita di Bandar Lampung nih, kita kan merasa aman-aman saja gitu ya. Nah sebenarnya ini perlu dilakukan tindakan mitigasi karena kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi gitu ya. Kemudian setelah ada potensi bencana, ya misalkan sekarang ada masuk musim penghujan tuh, ternyata intensitas hujannya tinggi, berarti terdapat tuh potensi banjir, longsor dan segala macam. Kita udah siap siaga harusnya, ya. Sistem peringatan dini dan lain-lainnya itu harus sudah disiapkan. Lalu, nah ini tahapnya. Ketika tahap pra bencana, sebelum adanya bencana, ya baik sudah atau belum ada potensi bahaya atau hazard tadi, kita melakukan namanya disaster management plan ya, atau rencana penanggulangan bencana. Ya, jadi kan kita punya riwayat kejadian bencana, ya kita tahu wilayah kita, maka dibuat plannya. Ketika terjadi bencana nanti apa sih harus kita lakukan? Ya, misal, oh kita punya single hazardnya, misal banjir gitu ya. Bahaya tunggalnya misal Bandar Lampung ini banjir. Nah, di MP-nya, misal kita buat ketika terjadi banjir, yang pertama kali dilakukan adalah memutus aliran listrik. Kenapa? Karena medianya kan air ya, sangat berbahaya. Baru nanti kita lakukan evakuasi, baik menggunakan misal tenaga dari BPBD, dari SAR ya, pakai perahu karet segala macam, atau kita siapkan misal helikopter segala macam gitu ya. Nah, kita baru nanti buat contingency plan-nya ya, rencana kontingensi atau rencana peringatan dini ketika potensi itu sudah nampak jelas gitu. Misal Bandar Lampung kan termasuk ini ya, rawan gempa. Nah, misal setelah jadi gempa ada potensi tsunami nggak sih gitu. Nah, makanya kita buat contingency plan. Peringatan dini seperti apa? Apakah alarm atau yang lain? Lalu pada tahap tanggap darurat, pas terjadi bencananya, baru kita lakukan operational plan, rencana operasional kita. Kayak tadi ya, apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana ini? Itu memutus aliran listrik misalkan, atau kita lakukan evakuasi, atau kita biarkan karena tidak mungkin menjangkau seperti apa gitu ya. Baru nanti pas pemulihan, pasca bencana, kita lakukan recovery. Ya, bisa rehab, bisa rekonstruksi tadi. Dan ini juga bertahap-tahap sebenarnya ya, tidak sekali selesai gitu. Misal pas ini badai seroja kemarin baru terjadi ya, itu kan recovery-nya nggak bisa sekaligus. Ya. Nanti bertahap dia. Kita rehab dulu apa yang mendesak gitu ya. Misalkan banyak korban jatuh nih, oh kita harus normalisasi fungsi rumah sakit misalnya, puskesmas, posyandu ya. Lalu kita kirim tenaga kesehatan, baru nanti fokus ke rekonstruksinya. Kita bangun ulang fasilitas, ya. Kita bangun sistem di masyarakat lagi, seperti itu. Nah ini untuk skemanya ya. Skemanya seperti ini. Jadi sama dengan siklus tadi, ada 4 ya. Di bagian mitigasi ini, dia ada pencegahan dan mitigasi ya. Buat si DMP, rencana penanggulangan bencana. Baru pas dalam rangka kesiapsiagaan, kita bangun rencana kontingensi peringatan dininya seperti apa, ya. Kemudian pemulihan darurat, ya. Ini pas kejadian bencana ada operational plan tadi, lalu pemulihan ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Pak, kontingensi itu apa, Pak? Kontingensi plan, rencana kontingensi itu fokusnya sistem peringatan dininya ke masyarakat seperti apa, gitu ya. Kalau di Indonesia kan
misal bencana banjir, kalau di daerah Jabodetabek itu udah ada contingency plan-nya. Jadi mereka punya pintu-pintu air, nanti dipantau tuh ketinggian muka airnya berapa. Ketika sudah menyentuh level sekian, maka akan dilakukan sosialisasi bahwasanya bahaya nih daerah hilir, harap bersiap-siap. Nah, ini contingency plan namanya ya. Kita pakai seperti apa sistemnya? Gitu ya Depan ya. Ya, Pak. Nah, misalnya kalau di negara maju, kemarin pernah ini ya gempa di Selandia Baru. Nah, itu dia sudah tersistemasi dengan alarm, bahkan di daerah-daerah yang tidak ada penduduk. Itu ada sistem alarmnya di pesisir. Jadi ketika terjadi gempa, ada peringatan tsunami, itu bunyi semua alarmnya. Gitu ya. Kalau kita ya paling kentongan lah ya. Sistemnya udah bagus. Kemudian penyusunan atau penulisan dari disaster management plan tadi, ya, rencana penanggulangan bencana. Pertama adalah pengenalan dan pengkajian bahaya, hazard tadi ya. Jadi kan sebelum ada disaster, ada bencana, ada hazard, ada bahayanya. Kita kenali dulu, baru kita kaji apa sih bahaya yang terdapat di wilayah kita. Ya, hazard potensinya apa? Potensi bahayanya apa? Nah, biasanya ada main hazardnya ya. Bahaya utamanya apa sih? Misal tadi kita bahaya utamanya, oh gempa bumi, bahaya utamanya. Nah, kita juga ketika melakukan disaster management plan tadi mempertimbangkan bahaya lanjutan atau bahaya setelah main hazard tadi, gitu ya. Collateral hazardnya apa? Bahaya pengikutnya apa? Misal ketika main hazardnya gempa, oh collateral hazardnya bisa jadi tsunami nih, ya. Atau bangunan runtuh, kebakaran segala macam. Ini harus kita pikirkan dan juga dipikirkan solusinya apa, gitu ya. Nggak cuma fokus ke main hazardnya saja. Baru yang kedua, setelah tahu kita bahayanya apa sih, terus kita kaji, baru kita mengenali tingkat kerentanan di wilayah yang kita rencanakan, ya, atau vulnerability-nya, kerentanannya, dari fisik, ya, dari topografinya, dari reliefnya, dan yang lain, terus kerentanan ekonominya, ya, maksudnya komposisi penduduk itu tingkat ekonominya tinggi kah, menengah kah, atau banyak yang rendah, gitu ya. Terus kerentanan sosial, bagaimana nanti ketika terjadi bencana? Bukan. Jadi kalau kerentanan ini kan sebelum terjadi ya. Jadi kira-kira rentan nggak sih wilayah ini? Misal kerentanan sosialnya itu apakah masih guyup masyarakatnya? Artinya ketika terjadi bencana kan gotong royong masih tinggi. Apakah sudah individualis? Nah itu kan menambah kerentanan. Lalu kerentanan lingkungan. Ya, apakah daya dukung lingkungan masih bagus atau tidak? Ya. Setelah kita tahu bahayanya, kita tahu kerentanannya, kita bisa menganalisis kemungkinan dampak dari bencana yang akan terjadi. Ya, resiko bencananya. Nah, untuk menghitung resiko itu kita parameternya itu ada bahaya, hazard tadi, terus vulnerability-nya, kerentanan dan kemampuan atau kapasitinya dari si wilayah tersebut. Nih, setelah kita tahu ya, kita sudah membuat disaster management plan-nya, sudah membuat rencana penanggulangan bencananya. Nah, nanti kita punya ini ya, beberapa tindakan penanggulangan, baik pas atau pasca bencana. Nah, untuk pencegahan dan mitigasi itu ada dua macam. Ada mitigasi pasif dan aktif. Sebenarnya hampir sama dengan struktural dan non struktural mungkin ya, hampir sama. Kalau yang pasif contohnya pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kepala BNPB misalkan. AMDAL itu termasuk mitigasi yang pasif, gitu ya. Kalau yang aktif ya tadi ya, bangun sistem peringatan dini, bangun misalnya bunker untuk pengungsian, bangun smelter dan yang lainnya itu ya. Lalu kesiapsiagaan ya, setelah ada bahaya tadi, tanggap darurat terakhir sama, ada pemulihan, rehab dan rekonstruksi. Bisa kita ambil contoh kalau di negara, sebenarnya kita itu kan bisa disebut pasarnya bencana ya. Artinya bencana apapun tuh bisa terjadi di Indonesia sebenarnya. Hampir semuanya bisa terjadi. Nah, namun masyarakat kita ini kan masih sangat rendah gitu ya. Sadar bencana sangat rendah sekali. Kita bandingkan dengan negara Jepang misalkan. Ya emang sudah negara maju ya. Kemudian dia juga bencananya multi hazard. Bencananya banyak.
di sana untuk mitigasinya siap siaganya udah bagus sekali. Misalkan setiap individu di Jepang itu punya sebuah ransel pribadi yang isinya itu barang-barang penting, barang-barang vital yang sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana. Ya. Dan ransel itu dipersiapkan dari mereka kecil sudah harus punya gitu. Walaupun tidak terjadi bencana tetap ada ransel itu dan dibawa biasanya ya kemana-mana dibawa. Isinya apa sih Pak? Ya kadang yang penting makanan ya, makanan, minum, kemudian untuk beberapa helai pakaian, terus misal korek atau segala macam gitu ya, gitu. Nah itu dicek terus ya, artinya ransel itu nggak dibuat sekali terus nggak pernah diperiksa, ada bencana baru kita bawa enggak. Nah itu dicek terus, gitu. Per berapa bulan dicek, oh kalau makanannya kadaluarsa buang, ganti, gitu ya. Jadi ketika bencana datang yang kita nggak tahu kapan, dia sudah punya ransel, jadi fokusnya hanya menyelamatkan diri, bawa ransel, udah. Ya nggak repot-repot lagi. Gitu. Kemudian mekanismenya banyak ya. Kalau di tahap prabencana ada perencanaan penanggulangan bencana tadi, disaster management plan-nya, pengurangan resiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan penegakan rencana tata ruang. Nih, setiap wilayah ya, dia nasional, provinsi dan kabupaten atau kota itu punya RT RW ya, rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan sebelum terjadi pembangunan sebenarnya. Harusnya sebuah kota itu punya RT RW dan memang harus dijalankan. Jadi sudah ada zonanya kadang ya. Misal di Bandar Lampung. Bandar Lampung, anggap aja petanya gini deh ya. Nah, kurang gini. Oke. Nah di Bandar Lampung ini kan RT RW-nya sudah jelas sebenarnya. Artinya di daerah pesisir, misalnya di daerah Panjang ini. Daerah Panjang, ini kan sebagai kawasan industri misalkan. Terus nanti di bagian Tanjung Karang, Teluk Betung, ya, ini sebagai kawasan ekonominya. Nanti di bagian Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Barat, sampai ke daerah Kemiling, misalkan daerah resapan. Ya kan di sana banyak ini ya, Sukadanahan segala macam, itu kan banyak vegetasi tutupan. Lalu di bagian misalnya Sukabumi, Sukarame segala macam, itu dibuat kawasan apa istilahnya penyangga ya. Nanti ada aktivitas pemukiman segala macam di sana. Lalu di kawasan Raja Basa, Labuan Ratu, Kedaton dibuat pendidikan. Ini sebenarnya secara umum RT RW Bandar Lampung seperti ini. Ya, RT RW seperti ini. Cuma untuk implementasinya yaitu tergantung ya kadang ini ya kebutuhan, keinginan segala macam. Makanya kadang terdapat penyelewengan dalam RT RW tadi. Misal Raja Basa, Kedaton, Labuan Ratu kan kawasan pendidikan ya, makanya di sana ada Unila, ada Unitra, ada UBL, ada Dharma Jaya, ada Polinela, segala macam, ada Al Kausar termasuk jadi Raja Basa. Nah, kenapa kok nyempil ada Ramayana misalkan, Ramayana Robinson? Nah, ini kan nggak cocok ya. Kan kawasan pendidikan nggak boleh harusnya ada pusat perbelanjaan seperti itu. Tapi kan ya namanya orang ini ya ada faktor ekonomi gitu. Oh di sana banyak mahasiswa segala macam gini gitu ya. Akhirnya dibangun. Sebenarnya harusnya tidak lolos AMDAL ya. Harusnya tidak lolos AMDAL. Karena tidak sesuai dengan fungsi RT RW-nya. Berarti sekarang itu kan mau dibangun lagi ya. Yang di seberang samping SPBU NU-nya itu kan rencananya mau dibuat pusat perbelanjaan lagi tuh. Nah, harusnya tidak sesuai itu AMDAL-nya. Ya, lalu ada diklat ya. Pendidikan dan latihan termasuk simulasi. Ya harusnya kita itu punya hari khusus untuk simulasi. Oh di Jepang tuh ada. Di Jepang tuh kalau tidak salah 1 tahun sekali ya. Ada 1 hari khusus dia tuh simulasi bencana. Jadi dibuat seakan-akan benar-benar terjadi bencana gitu. Jadi pas hari itu alarm gempa, alarm tsunami dibunyikan semua, masyarakat langsung mengungsi segala macam ya. Sampai-sampai kadang ketika terjadi bencana yang beneran, masyarakat Jepang ini nggak sadar gitu. Oh ini bencana beneran gitu. Kadang nggak bisa membedakan ini beneran atau simulasi. Ya. Jadi mereka sudah refleksnya bagus. Kalau kita kan tidak ya. Terus ada persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Nah ini meliputi kesiapsiagaan, ya kalau sudah ada potensi, terus peringatan dini, si kontingensi tadi, dan mitigasi bencana.
Lalu ini tahap pas tanggap darurat ya. Nanti ada SAR ya, Search and Rescue, penyelamatan dan evakuasi korban. Terus penyelamatan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, ini ditanggung oleh pemerintah biasanya. Kalau kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar tuh ya ada sandang, pangan, papan, ya ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Nah, makanya tenda-tenda darurat segala macam itu kan langsung dibangun ya. Perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, lalu terakhir pemulihan prasarana dan sarana. Nah, untuk urusan kebencanaan di Indonesia itu kita punya BNPB sama BPBD ya, nasional sama daerah. Kalau fungsinya seperti ini si BPBD tadi, sifatnya koordinatif, pelaksana, ya, komando. Pas masa darurat itu segala tindakan segala macam itu dari BPBD. Ya, ada komandonya. Terus ini prinsip penanggulangan bencana ya, cepat tepat, prioritas, koordinasi keterpaduan, berdaya berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, tidak membeda-bedakan ya, dan non proletisi. Apa ini yang terakhir? Maksudnya? Ada yang udah baca? Penanggulangan bencana yang non proletisi? Nah, ada yang udah baca belum? Itu dilarang menyebarkan agama gitu nggak sih? Dilarang menyebarkan agama. Ya karena kondisi seperti itu kan kemanusiaan ya. Jangan sampai dimanfaatkan. Ya karena kan ya, tidak boleh dipaksakan juga ya. Namanya keyakinan seseorang. Tuh, contohnya gimana Pak misalnya? Misalnya terjadi kemarin tuh badai Seroja di NTT ya. Tapi ini kan sebagian besar Nasrani. Terus kita buat galang dana segala macam, kita ke sana. Ketika masyarakat nggak mau ngambil bingkisannya harus syahadat dulu. Ya kan nggak boleh ya. Tuh. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian tujuannya ya banyak ya, memberikan perlindungan, menjelaskan perundang-undangan. Nah ini sebenarnya perundang-undangan ya, termasuk AMDAL tadi ya harusnya selaras gitu, agar mitigasi itu tidak sia-sia. Gitu. Terus menjamin terselenggaranya penanganan bencana, menghargai budaya lokal. Nanti kita belajar bagaimana cara sih penanggulangan bencana dengan kearifan lokal. Banyak nanti ya. Terus gotong royong, kedermawanan, dan perdamaian serta kehidupan bermasyarakat. Ini persebarannya. Ya, bisa dilihat peta indeks rawan bencana Indonesia tahun 2012. Sampai sekarang insya Allah masih valid ya. Karena bencana itu kadang tidak berubah ini. Nih, bisa dilihat ya. Semua provinsi di Indonesia tidak ada yang tidak rawan banget ya. Kelasnya tinggi untuk kerawanan bencana. Semuanya punya. Tuh. Kalau yang sedang, ini jadi beberapa ya. Nih di Sumatera Utara ada 4 kabupaten nih kayaknya. Terus di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, ya, Lampung. Nah di Lampung ini kelas kerawanan bencananya tinggi ya, kecuali 3 kabupaten. Ada yang bisa nyebutin nggak itu? Kabupaten mana aja? Udah bisa nyebutin? Yang tanda panah kabupaten apa ini? Pring, Sewu ya. Terus Mesuji dan Tubaba. Ah, ini sedang kategorinya. Di Jawa tidak ada yang tidak tinggi ya kerawanan bencananya, sama di Bali nih. Terus yang sedang tadi masih ada di Kalbar, Kalteng, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, NTB ya, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Terus yang rawannya rendah itu hanya terdapat di Kalimantan dan Papua ya. Kalimantan Tengah nih di daerah Kabupaten Sukamarak doang ini, 1 kabupaten. Kalimantan Utara juga 1 kabupaten doang. Papua Barat ada Kaimana, Fafak, Teluk Bintuni, Tambrau sama Maibrat ya. Terus di Papua lumayan banyak yang zona hijau. Ya di mana nih? Ya, Bovendigul, Asmat. Ini termasuk rendah untuk kerawanan bencananya. Nah, untuk persebaran bencananya sendiri, ya, bencana banjir, ya bencana klimatologis satu ini di semua provinsi di Indonesia itu berpotensi terjadi banjir. Ya. Kemudian untuk gempa bumi, ya terutama di ini ya, di zona subduksi, terutama di berarti yang kecuali yang ini nih,
Di Bangka, Kepulauan Riau, DKI, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim ini rendah sekali untuk kemungkinan bencana gempa bumi. Terus yang tsunami, karena ini kan bencana kolateral hazard tadi ya, dari gempa bumi, tsunami ini tidak di semua yang ini ya, yang bisa gempa, nggak semua bisa tsunami. Karena syaratnya kan dia harus berhadapan dengan samudra, ya. Kemudian ada sesar atau patahan, ya. Ini bisa terjadi di ini ya, pantai barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, selatan NTB, ya NTB NTT, Maluku, kemudian Sulawesi, ya. Termasuk Lampung ini rawan dalam tsunami. Terakhir kan tahun 2018 ya tsunami di Lampung, yang dari letusan Krakatau. Dia berdampak ke Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, dan Tanggamus. Lalu kekeringan semuanya kecuali di Bangka, Kepri, Jakarta, Kaltara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Cuaca ekstrim di semua kecuali di Bengkulu, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Longsor semuanya ya kecuali di 3 provinsi ini karena reliefnya relatif datar ya, untuk di Bangka Belitung, Pulau Riau, sama Kalimantan Tengah. Gunung api ya berarti yang masuk ini ya dalam si busur Mediterania dan Sirkum Pasifik ya. Di Lampung potensinya ada nih. Gunung apa yang ini potensi meletus di Lampung? Anak Krakatau, Pak. Iya, Gunung Krakatau ya. Itu di Selat Sunda. Masuknya Lampung Selatan. Nah, ya, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kecuali di provinsi ini, terus abrasi, ya, kecuali di pantai timur Sumatera, kepulauan-kepulauan di sekitar Sumatera, sama Kalimantan Tengah Selatan ya.